Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya Genpi? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau lebih dikenal dengan SPLTP. Nah, ini khusus dipelajari pada kelas 10, tapi tidak ada salahnya kelas 12 ataupun kelas 9 yang mau memperdalamnya. Nah, untuk pertama kali kita harus memahami terlebih dahulu yaitu bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP. Jadi 3 variabel maksudnya itu adalah mengandung 3 variabel yang ada atau 3 perubahan yaitu X, Y, dan Z. Kemudian nilai A, B, C, D, dan seterusnya hingga L itu adalah bilangan tertentu. Ya, nanti ada contoh yang bisa kita lihat seperti di sini ya. Bisa 2, bisa 4, bisa 3, dan seterusnya. Nah, karena ada 3 variabel yang ada di sini, ada juga 3 persamaan, yaitu persamaan 1, ada persamaan 2, dan juga ada persamaan yang ketiga. Ya, itu untuk pengenalan awal. Untuk lebih jauh coba kita lihat contoh yang pertama ini dalam rangka menentukan nilai-nilai SPLTP, yaitu ditanyakannya adalah himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Kita lihat di sini ada persamaan pertama, kemudian persamaan kedua, kemudian persamaan yang ketiga. Nah, dari 3 persamaan ini kita akan menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Di kelas 9 kita sudah mempelajari SPLDP, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel saja. Mungkin pada waktu itu adalah membahas tentang variabelnya X dan Y. Sekarang ditambah lagi 1 dengan Z misalnya di sini untuk nama variabelnya. Nah, kita coba dari sini. Pertama kita harus menentukan mana yang mau dieliminasi persamaannya. Dari ketiga persamaan ini mana yang tidak complicated atau selaras. Yang selaras itu adalah persamaan yang atau variabel yang ada itu adalah X ya. Karena X itu cenderung tidak berubah tinggi ya, KPK-nya 6, yaitu antara 2 dan 3 sama 1. Kemudian kalau dipilih Y yang dihilangkan, ini ada 4, 2, dan 3, KPK-nya lumayan besar yaitu 12. Kemudian kalau Z itu ada 3, 5, dan 2, KPK-nya kita kalikan saja semuanya itu ada 30. Nah, jika kita pilih itu sebagai langkah pertama adalah mengeliminasi X. Nah, kita lihat persamaan 1 dan 3. 3 itu sebagai patokan karena 3 itu koefisiennya, X-nya adalah 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya Genpi? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau lebih dikenal dengan SPLTP. Nah, ini khusus dipelajari pada kelas 10, tapi tidak ada salahnya kelas 12 ataupun kelas 9 yang mau memperdalamnya. Nah, untuk pertama kali kita harus memahami terlebih dahulu yaitu bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP. Jadi 3 variabel maksudnya itu adalah mengandung 3 variabel yang ada atau 3 perubahan yaitu X, Y, dan Z. Kemudian nilai A, B, C, D, dan seterusnya hingga L itu adalah bilangan tertentu. Ya, nanti ada contoh yang bisa kita lihat seperti di sini ya. Bisa 2, bisa 4, bisa 3, dan seterusnya. Nah, karena ada 3 variabel yang ada di sini, ada juga 3 persamaan, yaitu persamaan 1, ada persamaan 2, dan juga ada persamaan yang ketiga. Ya,
Itu untuk pengenalan awal. Untuk lebih jauh coba kita lihat contoh yang pertama ini dalam rangka menentukan nilai-nilai SPLTP. Yaitu ditanyakannya adalah himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Kita lihat di sini ada persamaan pertama, kemudian persamaan kedua, kemudian persamaan yang ketiga. Nah, dari tiga persamaan ini kita akan menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Di kelas 9 kita sudah mempelajari SPLDP, yaitu sistem persamaan linear dua variabel saja. Mungkin pada waktu itu adalah membahas tentang variabelnya X dan Y. Sekarang ditambah lagi satu dengan Z misalnya di sini untuk nama variabelnya. Nah, kita coba dari sini. Pertama kita harus menentukan mana yang mau dieliminasi persamaannya. Dari ketiga persamaan ini, mana yang tidak complicated atau selaras. Yang selaras itu adalah persamaan yang atau variabel yang ada itu adalah X ya. Karena X itu cenderung tidak berubah tinggi ya. KPK-nya 6, yaitu antara 2 dan 3 sama 1. Kemudian kalau dipilih Y yang dihilangkan, ini ada 4, 2, dan 3, KPK-nya lumayan besar yaitu 12. Kemudian kalau Z itu ada 3, 5, dan 2, KPK-nya kita kalikan saja semuanya itu ada 30. Nah, jika kita pilih itu sebagai langkah pertama adalah mengeliminasi X. Nah, kita lihat persamaan 1 dan 3. 3 itu sebagai patokan karena 3 itu koefisiennya, X-nya adalah 1. Ya, jadi kalau tidak diketahui di sini 1. Sebagai langkah pertama kita lihat ini persamaan 1 dan persamaan 3 untuk eliminasi nilai X ya. Jadi eliminasi X-nya. Kita lihat di sini koefisien X untuk persamaan pertama bernilai 2, kemudian untuk persamaan ketiga koefisien X-nya bernilai 1. Nah, 2 dan 1 KPK-nya adalah 2. Berarti jadikan 2, kalau yang persamaan pertama itu tetap karena sudah 2, persamaan yang ketiga itu dikali 2 ya. Sehingga persamaannya menjadi, kita uraikan, yang pertama itu tetap 2X tambah 4Y min 3Z itu tetap sama dengan min 9. Kemudian yang ketiga dikali 2 berarti menjadi 2X, min 3 kali 2 jadi min 6Y, kemudian Z-nya 2Z dikali dengan 2 yaitu menjadi positif 4Z sama dengan kali 2 juga menjadi 18. Kita lihat di sini 2X dengan 2X kita eliminasi sehingga dikurangilah 2X kurang 2X itu ada bernilai 0, tidak usah kita tulis. Kemudian 4Y dikurang min 6Y. Ketika ingin mendetailkan di sini 4X dengan dikurang min 6Y, kita tulis di samping 4X 4Y ya, 4Y dikurang min 6Y sama dengan berapa? Kita lihat di sini berdekatan min dengan min, jadi berubah menjadi positif. 4Y ditambah 6Y yaitu bernilai 10Y. Oke, baik, ini menjadi 10Y. Kemudian yang ini Z-nya min 3Z dikurang 4Z menjadilah min 7Z. Sehingga ini pun sama min 9 min 18. Ngutang lagi sama dengan konsep yang ini, ngutang lagi. Sehingga utangnya 3 juta, ngutang lagi 4 juta sehingga utangnya min 7Z ya. Begitupun dengan yang ini, yang min 9 dikurang 18 jadilah min 27 ya. Kemudian kita beralih ke langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua itu kita bisa lihat adalah persamaan 2 dan juga 3 kita eliminasi nilai X-nya ya. Kita
kita lihat bersama di sini untuk persamaan yang kedua, koefisien dari X-nya bernilai 3 dan koefisien X untuk persamaan ketiganya 1. Berarti 3 dan 1 koefisien gabungannya atau KPK-nya itu adalah 3. Berarti persamaan kedua sudah 3, jadi tidak usah dikali lagi, cukup dikali 1, artinya tetap. Kemudian persamaan yang ketiga kita kali dengan 3 biar sama ya. Nah, sehingga kita uraikan di sini 3x dikurang 2y tambah 5z tetap ya karena dikali 1 sama dengan 12. Kemudian yang ketiga persamaannya dikali dengan 3 menjadi 3x, kemudian min 3 kali 3 jadi min 9y, kemudian 2z dikali dengan 3 menjadi 6z, jadi sama dengan 9 dikali 3 juga yaitu 27. Nah baru kita eliminasi, ini sudah sama 3x dan 3x sehingga kita bisa eliminasi dikurang. Nah ini min 2y dengan min 9y ya, jadi kalau min kita mau min secara berdekatan itu akan menjadi penjumlahan. Kita lihat bersama di sini min 2y min 9y. Ini berdekatan, berarti dijumlahkan ya. Sengaja didetailkan seperti ini semuanya karena sahabat Genpi terkadang belum begitu memahami tentang operasional bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan. Ini min jadi positif, jadi penjumlahan. Utangnya 2 juta. Kemudian dibayar 9 juta sehingga diperoleh 7 juta atau 7Y. 7Y, kemudian ini 5Z dikurang 6Z yaitu min Z, kemudian 12 dikurang 27 yang besarnya 27 hanya hasilnya negatif, kita bukan dulu negatif. 27 kurang 12 itu adalah 15. Oke, kita dapat di sini persamaan yang keempat dan juga persamaan yang kelima. Ini kita akan eliminasi lebih lanjut ya, kita akan lakukan eliminasi dari persamaan 4 dan 5. Nah langkah yang ketiga itu adalah mengeliminasi persamaan 4 dan 5, persamaan 4 dan juga 5 kita eliminasi. Kita lihat bersama ya antara Y dan Z mana yang kita eliminasi. Nah, kita lihat di sini 10Y dengan 7Y. Ini kelipatan sekutuannya atau FPP-nya itu 70 ya. Kalau yang ini 7 dengan 1 itu 7. Sehingga dipilih untuk menghilangkan Z saja karena lebih rendah KPK-nya. Nah, kita selesaikan di sini persamaan 4 dan 5-nya, berarti patokannya itu adalah Z-nya harus sama. Ini min 7 ini 1, berarti persamaan yang kelima dikali dengan 7 biar sama-sama 7. Jadi dikali 7 sehingga kita uraikan persamaan 4 tetap kita tulis kembali 10Y dikurang 7Z sama dengan min 27. Kemudian persamaan yang kelima ini kita kali 7 menjadi 49Y, kemudian kali 7 lagi min 7Z sama dengan kita kalikan di sini 15 dikali 7 ya, 15 kali 7 kita urutkan. 7 kali 5 itu adalah 35, simpan 3, 7 kali 1 7 tambah simpan 3 nya jadi 10, 105. Nah kita lihat ini sudah sama, Z-nya bernilai min 7 sehingga dan juga 105-nya jangan lupa ini min karena di sini min 5, dikuranglah ini sehingga 10Y dikurang 49 itu adalah min 39Y. Kemudian min 7Z dikurangi min 7Z tentunya 0, kita tidak tulis. Ini min 27 min 105, artinya
penjumlahan ya. Artinya begini, min 27 dikurang min 105. Kita lihat ini minnya berdekatan sehingga ini menjadi penjumlahan atau positif. Min 27 tambah 105 sama aja dengan 105 kurangi 27. Dikurangkan 15 kurangi 7 itu 8. Ini tinggal 9